Halo gengs, gue Ocha, dan kali ini kita bakal lihat Rexus Daxa Saturn ST1 headset gaming wireless yang murah lah bisa dibilang ya, cuma 649.000. Headset yang simple aja sih menurut gua. Bahannya terbuat dari plastik yang agak sedikit kasar-kasar gitu, tapi kerasa sedikit kopong ya. Kayak nggak ada isinya, kayak nggak solid aja pokoknya. Tapi ya mau gimana lagi, harganya cuma di 600-an ribu aja. Gua rasa untuk headset di budget segini mereka bakal fokusnya itu ke fiturnya sama suaranya. Build quality-nya mungkin agak sedikit dikurangin lah. Dan gua rasa sama juga dengan headset ini, untuk build quality-nya memang gak terlalu ada yang kita bisa banggain banget ya. Untuk head adjustment-nya juga nggak satisfying gitu kliknya ya, dan nggak terlalu enak juga untuk kita atur-atur, tapi ya setidaknya kita bisa atur lah. Ada sedikit creaking juga kalau kita goyangin. Dan sayangnya itu walaupun ini plastik yang udah kerasa kopong gitu, dia nggak terlalu ringan banget di 311 gram pas gua timbang. Gua ekspektasinya itu mungkin setidaknya kita bisa dapetin di bawah 300 gram ya. Tapi ini tetap di atas 300, yang sebenarnya sih nggak berat-berat banget lah, masih oke. Dan untuk desainnya juga sebenarnya bukan favorit gua sih, kayaknya terlalu agak sedikit gaming aja dan kurang elegan lah. RGB-nya juga agak sedikit berlebihan ya, tapi untungnya ini kita bisa matiin dengan cara pencet-pencet lagi power button-nya. Tapi ini kalau kita matiin dan kita mau nyalain lagi, RGB-nya bakal balik nyala lagi, jadi dia nggak bisa inget gitu loh. Di cup sebelah kirinya itu ada pencetan untuk ganti Bluetooth atau 2,4 GHz, mute dan unmute mic, volume wheel yang terkadang suka nggak sengaja keputar sih kalau kita lagi pasang lepas ya, hal kecil aja nggak masalah kok. Colokan 3,5 mm jack kalau mau pakai kabel, yang gua bakal bahas nanti. USB-C untuk charging dan colokan mic yang bisa dilepas. Dan untuk di rekap kanan cuma ada tombol on off aja yang sekaligus bisa untuk atur-atur RGB-nya. Bahan bantalan ini dari soft fabric gitu yang masih lumayan nyaman sih untuk telinga gua ya. Walaupun sebenarnya telinga gua masih kejepit kalau pakai headset ini. Tapi untungnya di dalam bagian driver itu ada bantalan yang cukup tebel lagi biar telinga kita nggak kena kontak di dalam. Karena gue lihat-lihat sih ini nggak terlalu tebel-tebel banget. Gue coba pakai ini selama kayak 3 jam gitu dan nggak terlalu ada rasa capek atau panas gitu. Mungkin ada sedikit rasa kurang nyaman aja ya di bagian telinga atas tempat ada dudukan kacamata. Jadi kalau kalian mungkin pakai kacamata juga, bisa jadi ada kejadian ini. Tapi buat gue sih kalau udah bisa sentuh sampai 3 jam gitu tanpa rasa yang nyeri-nyeri banget, menurut gue sih udah oke. Dan juga karena mungkin gue udah terbiasa sama gue punya Philips SHP 9500 dan juga EPOS H6 Pro yang untuk kepala gue itu fittingnya udah pas banget. Jadinya pas pertama kali gue cobain yang ini agak sedikit beda lah, agak sedikit kurang nyaman aja. Mungkin balik lagi karena telinga gue kejepit. Gue rasa sih kalau kita pakai headset ya, pertama kali kita pasang dan telinga kita kejepit, kita pasti merasa nggak nyaman. Tapi lama-lama setelah gue pakai ini selama beberapa hari, gue udah mulai terbiasa dan menurut gue sih ini masih tergolong nyaman lah. Sistem wirelessnya di sini bisa Bluetooth dan juga dongle, jadi perfect banget untuk bisa misalkan connect dongle-nya ke PC dan pakai Bluetooth-nya itu connect ke HP atau ke iPad gitulah untuk main game. Tapi sebenarnya karena dongle-nya itu dalam bentuk USB-C, jadi gue cobain colok ke iPad gue, coba colok ke Android gue, itu bisa tanpa ada apa-apa gitu. Beneran tinggal colok aja dan langsung ke connect. Jadi mantap juga. Itu bisa kasih kita suara yang lebih enak sedikit daripada Bluetooth ya, lebih keras sedikit. Dan juga gue ada rasain suara delay-nya lebih berkurang lah. Yang Bluetooth nggak delay-delay banget, tapi adalah sedikit, cuman nggak parah kok. Ada adapternya juga untuk colok ke USB-A gitu kalau kalian PC-nya misalkan nggak ada colokan USB-C. Untuk hal lain aja karena bentuknya itu melebar seperti ini ya, jadi kalau misalkan mau colok USB sebelah-sebelahan itu bisa jadi agak sedikit kagok lah, agak sedikit tabrakan. Untuk sekarang kalian dengerin suaranya itu dari mikrofonnya di sini, dan menurut gua sih untuk kualitasnya lumayan standar ya, kayak headset-headset gaming yang lain. Itu dia punya noise reduction-nya lumayan kuat banget, kayak misalkan gue pencet ini, pasti nggak terlalu kedengeran banget, dan menurut gue udah pas banget untuk kayak voice call pas kita lagi main game, tapi untuk kayak voice over gitu agak sedikit kurang lah. Nah, jadi suara si ST1 ini seperti apa, dan dari pengalaman gue setelah pakai dalam beberapa hari kemarin, gue ngerasa dia punya bass yang lebih berat dibanding yang lain, dibanding mid dan high frekuensinya. Jadi terkadang agak sedikit kerasa
mendem gitu. Yang sebenarnya kita bisa counter ya dengan cara naikin volumenya ke 100%. Tapi gua rasa sih di 100% walaupun nggak nusuk, nggak cempreng, nggak pecah gitu ya. Tapi menurut gua nggak terlalu nyaman lah untuk telinga gua. Masih bisa, tapi nggak terlalu nyaman aja. Kalau kita naikin volumenya, yang gua rasain itu midnya jadi lebih naik lagi sedikit, dan overall jadinya lebih balance sama bassnya. Walaupun sebenarnya bassnya tetap lebih heavy dibanding yang lain. Pas gue colok pakai kabel, gue ngerasa suaranya itu lebih turun sedikit ya, kayak nggak bisa sekeras yang pakai dongle. Yang menurut gue sih, gue agak kaget pertama karena gue pikir kalau pakai kabel bakal lebih bagus. Ternyata pakai dongle lebih oke suaranya. Kalau gue colok ke sound deck, baru menurut gue suaranya jadi lebih enak lagi. Rasa mendemnya itu lebih hilang menurut gue, tapi gue yakin nggak banyak orang juga beli ini untuk colok ke sound deck. Pasti mereka mau pakai fitur wirelessnya. Kalau pakai Bluetoothnya juga, gue ngerasa dia agak sedikit turun aja ya dibanding dongle. Dongle tetap lebih ada power, lebih ada volume gitu. Tapi buat gue sih udah lumayan oke banget kalau kalian cuman casual aja main dari HP. Kalau misalkan kalian males bawa-bawa dongle-nya gitu loh. Gue juga coba main game pakai Bluetooth, dan kayaknya sih kalau gue rasain banget bisa kerasa delay sedikit ya. Cuman sedikit aja, nggak masalah sama sekali. Gue rasa kita tetap bisa enjoy main gamenya. Tapi kalau kalian pengen top, no delay sama sekali, ya berarti harus pakai dongle-nya. Baterainya ini di 1000 mAh yang kebetulan gue belum sempat abisin ya. Dan juga itu kurang enaknya kita nggak terlalu bisa lihat baterainya sisa berapa. Gua rasa salah satu cara kayaknya cuman connect Bluetooth ke HP kita, dan disitulah kita bisa lihat baterainya sisa berapa persen. Kalau klaim dari Rexus ini bisa di 15 jam playback. Tapi LED-nya itu harus mati. Yang gua rekomen juga matiin. Jangan ada RGB lah, lebay. Jadi untuk harganya gua rasa kita lumayan dapet banyak ya. Kita bisa wireless dongle dan juga Bluetooth. Jadi bisa gonta-ganti ke PC, HP, PS5, apapun itu yang kalian punya. Ini bisa dipakai. Kita bisa pakai kabel juga kalau kalian misalkan habis baterai gitu. Dapat suara yang lebih beratnya ke bass. Jadi untuk kalian yang suka bass, ini bisa cocok. Gua sih lebih suka yang netral ya. Jadi ini bukan favorit gua banget suaranya, tapi ya untuk harganya gua nggak bisa terlalu komplain lah. Yang gua nggak suka banget mungkin itu adalah desainnya ya, yang agak sedikit bulky dan kayak kayak gede banget gitu. Dan kalau aja mereka bisa bikin ini lebih ringan lagi ya. Kayak contoh misalkan Logitech G435 yang beratnya itu cuman kayak 170 gram. Kalau ini bisa, ini bakal gokil banget. Gua nggak bilang harus di bawah 200 gram ya. Kalau misalkan ya 250 gram gitu, gua rasa bakal jauh-jauh lebih nyaman di kepala. Gua rasa ini bahannya kayak tebel banget, padahal terasa kopong ya. Jadi ya kalau bisa ditipisin lagi, bisa potong lagi beratnya, itu bakal lebih enak lah. Untuk suaranya kalau mau dibandingin sama headset gue yang lain kayak Philips SHP 9500 atau yang biasa gue pakai EPOS H6 Pro, ya gue bisa bilang gue lebih suka suara dari headset-headset yang itulah. Lebih netral aja buat gue dan gak terlalu mendem. Jadi untuk dengerin vokal juga jadinya lebih enak. Tapi itu juga headset yang sampai 2 dan 3 kali lipat, bahkan lebih mahal gitu ya, dan gak ada wireless lagi. Jadi kalau kalian memang carinya itu, ini bisa di-consider. Oke, itu aja dari gua, kasih tahu pendapat kalian seperti apa, dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye bye.